Hai, iPhone SE di tahun 2020. Jadi ini adalah video pengalamanku menggunakan HP ini, iPhone SE 2016 atau iPhone SE generasi pertama. Dan aku sudah menggunakan HP ini tuh kurang lebih selama 30 hari. Jadi ini adalah video pengalamanku menggunakan HP ini di tahun 2020. HP ini dirilis pada tahun 2016. Dan aku membeli HP ini tuh dalam kondisi second. Jadi apa yang akan aku sampaikan di video ini mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang akan kalian rasakan. Tetapi paling tidak, kalian akan mendapatkan gambaran secara umum mengenai HP ini yang aku gunakan di tahun 2020. Jadi langsung aja kita mulai dengan desain dari HP ini. Desain dari HP ini mengadopsi desain dari iPhone 5 series, dan dimana secara pribadi aku sangat suka dan nyaman menggunakan HP ini. Bodinya solid, build quality-nya mantap, bentuknya keren, dan yang paling penting, HP ini itu sangat compact. Jadi tuh aku nggak perlu susah-susah menggunakan dua tangan untuk mengoperasikan HP ini, jadi cukup satu tangan aja dan jariku sudah bisa menjangkau seluruh layar dari HP ini. Dan ini sangat nyaman buatku. Meski begitu, aku kurang begitu suka pada bagian depan dari HP ini. Bukan karena jidatnya yang masih lebar atau dagunya yang masih lebar juga, tetapi aku kurang begitu suka pada feel Touch ID-nya. Jadi saat aku sentuh Touch ID-nya seperti ini, feels yang dikasih itu kurang nyaman gitu. Terkesan Touch ID-nya itu mudah rusak. Tetapi sebenarnya selama aku menggunakan iPhone, aku tuh nggak pernah mendapati Touch ID dari iPhone-ku itu rusak. Jadi bisa dibilang kualitas Touch ID dari iPhone itu bagus, meskipun feels-nya itu kurang nyaman. Dan masih ngomongin desain dari HP ini, iPhone itu memang desainnya aneh-aneh ya. Mungkin kalau kalian menggunakan HP ini di tahun 2020, kesannya desainnya itu sangat jadul gitu, ketinggalan zaman. Tapi tunggu dulu, karena ini adalah iPhone dan di belakangnya itu ada logo Apple-nya. Jadi desain seaneh mungkin itu pun juga nggak masalah, karena ini adalah Apple bos. Apple mah bebas, mau desain yang aneh-aneh itu mah terserah dia. Wajar-wajar aja gitu istilahnya. Biasanya desainnya Apple sering ditiru brand lain. Kemudian aku mau ngomongin layar dari HP ini. Layar HP ini itu berukuran 4 inch dan jujur secara kualitas aku nggak ada masalah dengan layar dari HP ini. Waktu disentuh kualitas layarnya itu keren, halus dan nggak ada delay. Enak lah pokoknya. Demikian juga dengan detail dan warna yang dihasilkan. Meskipun resolusi dari HP iPhone itu tidak ada SD, tidak sampai SD, tetapi detail gambar dan warnanya yang dihasilkan itu cukup enak lah dipandang. Cenderung natural. Mungkin pola pikir Apple yang penting gambarnya itu terlihat jelas bos, jadi nggak perlu resolusi tinggi. Jadi keunggulan dari HP layar kecil itu memang terletak di situ sih. Jadi dia tidak memerlukan resolusi yang sangat tinggi untuk menampilkan gambar yang jelas. Mungkin itu yang dipikirkan Apple. Sesimpel itu. Dan masih ngomongin yang simpel-simpel, HP ini tuh juga memiliki spesifikasi yang sangat simpel untuk di tahun 2020. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset Apple A9 dual core 1,8 GHz, RAM-nya 2 GB dan internalnya 16 GB. Ya, jadi varianku ini 16 GB. Terlihat sangat cupu ya. Tapi tunggu dulu, HP mana yang memiliki RAM 2 GB tetapi membuka dan menutup aplikasi itu sangat lancar? Jawabannya adalah HP ini. Jadi berdasarkan pengalamanku, aku menggunakan HP ini yang running di iOS 13, membuka dan menutup aplikasi di tahun 2020, aplikasi-aplikasi kasual yang sering kita gunakan, itu sangat lancar dan gak ada lag ataupun stutter yang berarti. Jadi HP ini tuh sangat smooth lah intinya. Di iOS 13 di HP ini tuh masih enak lah digunakan. Ya iOS memang luar biasa sih. Malah untuk tahun depan, iPhone SE ini masih kebagian jatah iOS terbaru yaitu iOS 14 di bulan depan kalau nggak salah dirilis secara publik. Dan berarti iPhone SE ini masih sangat long life lah. Jadi dia masih bisa digunakan seenggaknya 1 tahun ke depan. Ya good job banget lah. Dan masih ngomongin spesifikasi ini juga, sebenarnya HP ini itu dengan spesifikasi yang terlihat cupu, dia itu masih bisa digunakan untuk bermain game yang sering kalian mainkan, game-game kasual. Jangan khawatir kalau sekelas Mobile Legends aja, iPhone SE settingan default yang didapatkan itu semua langsung rata kanan. Pokoknya rata kanan bos. Nggak ada lag, nggak ada stutter, pokoknya lancar, smooth banget. Bahkan kalau
boleh aku jujur, aku tuh sering menggunakan HP ini tuh malah untuk bermain games. Karena experience yang dikasih itu sangat nyaman gitu. Layarnya enak untuk disentuh, kemudian performanya juga oke, nggak ada lag. Jadi experience gaming di HP ini tuh bisa dibilang bagus, enak lah intinya. Tetapi experience yang enak itu tentu tidak didukung dengan kapasitas baterai yang gede. Jadi kalau kalian tahu, baterai dari HP ini tuh 1624 mAh, dan kalau kalian ajak gaming tentu HP-nya akan terasa panas dan baterainya juga pasti akan boros. Nggak boros, tetapi emang kapasitasnya yang kecil. Sebagai gambaran, kalau aku itu menggunakan HP ini tuh tanpa game, sebenarnya HP ini tuh masih bisa diandalkan ya, karena dalam sehari aku cuma butuh cas 2 kali tanpa games, hanya untuk bersosmed menggunakan HP ini. Dan kapasitas baterai yang kecil itu juga tidak diimbangi dengan teknologi charge yang bagus. Aku membutuhkan waktu kira-kira 90 menit sampai 2 jam untuk menunggu HP ini tuh terisi penuh. Ya memang Apple itu kekurangan teknologi di itu sih. Chargernya aja yang dikasih cuma 1 ampere. Malah kabarnya yang iPhone 12 itu nggak dapat charger. Kemudian selanjutnya aku mau ngomongin kualitas mic dan speaker dari HP ini. Dan jujur, iPhone itu kualitas mic dan speakernya itu paling favorit lah. Saking bagusnya, biasanya aku menggunakan mic iPhone itu untuk membuat konten di channel ini. Karena memang hasil rekamannya itu memang bagus. Kemudian pada bagian speaker, iPhone itu juga merupakan bagian favorit lah. Suaranya bulat dan enak lah intinya. Kualitasnya kira-kira seperti ini. Dan dalam pembuatan konten di channel ini itu aku nggak sebatas hanya menggunakan mic-nya aja ya, tetapi aku juga sering menggunakan kamera dari HP ini. Sebagai informasi, kamera belakang dari HP ini itu 12 megapiksel f2.2, kemudian kamera depannya itu 1,2 megapiksel f2.4. Tapi tunggu dulu, resolusi dari sebuah kamera itu bukan satu-satunya faktor untuk mempengaruhi hasil foto ataupun video. Jadi menurutku hasil foto dari HP ini, iPhone SE ini, itu cukup bagus lah, bisa diterima untuk digunakan di tahun 2020. Hasilnya cenderung natural dan pokoknya iPhone banget lah. Dan karena ini adalah iOS, mode kamera dalam iOS ini nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kita harus puas dengan mode autonya. Tapi kalian nggak usah khawatir karena galeri di iOS 13 itu sudah lengkap untuk menu editing. Kita bisa mengotak-ngatik hasil foto yang kita jepret menggunakan mode auto yang cenderung natural itu. Dan kalau kalian jago editnya, kalian tentu aja bisa menghasilkan foto yang lebih bagus menggunakan aplikasi galerinya. Kemudian di sektor video, HP ini tuh bisa merekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Tapi dalam penggunaan, aku nggak pernah sih menggunakan resolusi setinggi 4K untuk membuat video, karena memang internalnya 16 GB nyesek. Dan aku malah sering menggunakan Full HD ataupun SD. Untuk kualitasnya keren sih. Saking kerennya aku menggunakan HP ini tuh untuk membuat konten di channel ini. Jadi yang namanya aja lensa handphone, jadi proses pengerjaan semua video itu menggunakan handphone. Jadi jangan lupa didukung ya. Dan untuk hasil rekaman videonya kalian lihat sendiri. LS soy, nggak ada dosen, tapi yo malah mati ngeri. Ada dosen, Pak? Enak orang ada dosen. Enak nggak enak, tapi lu enak no dosen sih. Wah. Cek anu greget. Jadi kesimpulanku tentang iPhone SE 2016 ini, kalau kalian membutuhkan HP dengan ukuran compact dengan performa yang paling stabil, ya HP ini tuh cocok banget buat kalian. Tetapi kalau kalian tuh membutuhkan sebuah HP yang memiliki spesifikasi yang tinggi, terus baterainya awet, RAM-nya gede, ya
HP ini kurang cocok untuk kalian. Jadi itulah reviewku tentang HP ini. Apakah kalian punya catatan khusus tentang HP ini? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Aku Lutfi Muhammad, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, fokus. Siap-siap untuk jailbreak.